Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ternyata pagi ini kita akan menyelesaikan setelah ini sebenarnya ada satu pembahasan perdagangan saham, tetapi kita sudah dahulukan itu di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kita tinggal pembahasan ini yang singkat-singkat tentang cek, terus jual beli pulsa itu apakah termasuk riba karena nominalnya itu berbeda, sampai pada kartu belanja. Dan pembahasan cek kemarin di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini kita sudah bahas sampai pada awon cek, ya. Awon cek atau cek sendiri. Ya, cek sendiri. Itu cek yang penguangannya dilakukan melalui pemindah bukuan atau penunaian secara langsung. Catatan penting, cek ini adalah sesuatu pembayaran yang tidak tunai, sehingga kalau cek ini dipakai untuk jual beli barang yang seharusnya disyaratkan untuk tunai seperti jual beli emas, ya, jual beli emas, Nah, sekarang kita lihat ada bentuk cek yang lainnya tersisa selain awon cek, ada cek terdaftar, ada cek terjamin, ada cek perjalanan. Baru kemudian nanti kita lihat jual beli pulsa. Ya, monggo. Cek terdaftar atau register cek. Sebentar, tunggu. Ya, silakan. Cek terdaftar atau register cek. Cek terdaftar atau register cek. Terus. Cek terdaftar yaitu cek mirip dengan money order dibeli pada sebuah bank dengan komisi. Cek terdaftar digunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai rekening koran untuk mentransfer dana kepada pihak lain atau untuk membayar tagihan. Terus sebagian negara? Sebagian negara mewajibkan warganya melakukan pembayaran atas pelanggaran terhadap peraturan sebuah instansi dengan menyerahkan cek terdaftar tertuju untuk bank sentral. Seperti di Arab Saudi, pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian dikenakan sanksi pembayaran denda dengan menggunakan cek terdaftar Bank Ar-Riyad. Lihat ya, kalau di Saudi itu ada pelanggaran, misalnya pelanggaran keimigrasian. Coba. Ya, cek terdaftar itu pelanggaran keimigrasian, dikenakan sanksi pembayaran, ya, dikenakan sanksi pembayaran denda dengan menggunakan cek terdaftar. Ya, terus. Misalnya, bila seorang warga asing terlambat mengurus pembuatan kartu izin tinggal untuk anak yang baru lahir lebih dari 1 tahun, dikenakan denda sebanyak 1.000 real. Dibayar dengan cek terdaftar yang diterbitkan oleh Bank Ar-Riyad untuk termaslahat Saudi Arabian Monetary Agency. Nah, lihat, untuk warga asing jika terlambat dalam pengurusan kartu izin tinggal, ya, ini barangkali yang dimaksudkan Ustaz Irwandi di sana, ini ada namanya iqomah. Ya, kayak kalau kita ini warga negara sini, kita punya KTP begitu. Namun di sana warga negara asing, ya, kita orang Indonesia tinggal di Saudi, ada kartu izin tinggal, sementara di situ dinamakan dengan iqomah. Nah, di sini dia belum urus
ya anak yang baru lahir lebih dari 1 tahun itu belum diurus, maka dikenakan denda 1.000 real, dikenakan cek terdaftar tadi. Terus Untuk menerbitkan cek terdaftar, seseorang datang ke salah satu bank lalu mengisi slip penerbitan cek terdaftar. Kemudian, ia menyerahkan sejumlah uang yang ingin dituliskan pada lembaran cek dan membayar biaya administrasi penerbitan. Kemudian, pegawai yang ditunjuk menerima slip dan uang lalu menerbitkan cek terdaftar. nah, jadi datang ke bank, kemudian ia menyerahkan sejumlah uang, yang ingin dituliskan pada lembaran cek tadi dan membayar biaya administrasi, ada plus biaya admin. Kemudian pegawai bank nanti menerima slip, pegawai bank itu menerima slip dan uang lalu menerbitkan cek terdaftar. Terus Hukum cek terdaftar. nah sekarang kita bahas masalah hukum cek terdaftar. Cek terdaftar hukumnya sama dengan uang kartal. Biasanya, para pedagang lebih mengutamakan pembayaran barang dengan cek terdaftar daripada uang tunai, karena aman dari uang palsu dan tidak perlu repot untuk menghitung kembali, serta aman saat dibawa ke bank untuk disetorkan ke rekening miliknya. Nah ini cek terdaftar hukumnya sama dengan uang kartal. Cek terdaftar ini hukumnya sama dengan uang kartal. Jadi sama dengan uang yang kita miliki. Nah, pedagang itu lebih mengutamakan pembayaran dengan cek terdaftar ini daripada uang tunai karena aman dari uang palsu dan tidak perlu repot bawa uang lagi. Terus Hal ini karena cek terdaftar diterbitkan oleh institusi resmi keuangan yang diakui oleh negara, berbeda dengan cek sendiri yang diterbitkan oleh perorangan. Oleh karena dianggap sama dengan uang kartal, maka cek terdaftar tidak boleh ditukar dengan uang lebih kecil atau besar dari nominal yang tertera pada cek, jika kedua mata uangnya sama. Nah, oleh karena itu karena ini dianggap sama dengan uang kartal, maka cek terdaftar tidak boleh ditukar dengan uang lebih kecil atau lebih besar dari nominal yang tertera pada cek. Kita ingat kembali ya, untuk penukaran uang ya terjadi sorof. Rupiah ditukar dengan rupiah, syaratnya 2. 1 yadan biyadin, tunai di majelis akad. 2 mislan bimislin. Ya, jumlah sama. Namun kalau rupiah ditukar dengan dolar, nah ini jenisnya berbeda, namun sifatnya sama, yaitu sama-sama mata uang. Maka syaratnya cuma 1. Yadan biyadin, yaitu tunai di majelis akad. Ya, tunai di majelis akad. Ya, terus. Maka termasuk riba baik jika cek terdaftar dijual dengan nominal yang berbeda. Maka termasuk riba baik jika cek terdaftar, misalnya tertulis 1 juta rupiah, dijual dengan nominal yang berbeda. Misalnya cek terdaftar ini dijual, misal tertulis 1 juta ya, 1 juta rupiah, dijual ya jadi lebih rendah misalnya 990.000. Nah itu sudah berbeda tuh. Padahal disyaratkan kalau sejenis itu harus yadan biyadin, tunai, kemudian mislan bimislin, jumlah sama, harus jumlahnya sama. Kalau tidak terjadi riba baik, yaitu riba fadl. Riba fadl itu karena riba karena ada penambahan, ada kelebihan gitu. Terus
Sebagaimana kasus yang terjadi di kantor-kantor biro jasa di lingkungan sekitar kantor imigrasi di kota Riyadh, Arab Saudi. Mereka menjual cek terdaftar dengan nilai uang yang tertera pada lembaran cek ditambah 20 real sebagai imbalan jasa mereka menerbitkan cek dari bank tertarik. Nah, lihat ya, mereka menjual cek terdaftar dengan nilai uang yang tertera pada lembaran cek ditambah 20 real. 20 real itu imbalan jasanya. Nah, padahal sudah tertera itu sekian nih. Nah, ini tidak boleh. Terus. Dan karena cek terdaftar sama dengan uang kartal, maka boleh membeli emas atau perak dan dibayar dengan cek terdaftar. Nah, yang penting apa? Tunai. Kalau cek terdaftar itu dipakai untuk beli emas, boleh. Yang penting apa? Tunai. Dan itu ingat ya, itu juga kan sudah dianggap sebagai uang kartal. Jadi kalau beli yang penting itu tunai, maka syaratnya terpenuhi. Coba lihat ada keputusan dari AAOIFI. AAOIFI dalam pasal 16 tentang Al-Awraq At-Tijariyah ayat 6/1 menyatakan menerima cek perintah bayar tunai dianggap sama dengan menerima uang tunai bila cek tersebut merupakan cek jenis cek terdaftar atau cek terjamin. Oleh karena itu, cek tersebut boleh digunakan untuk penukaran yang disyaratkan syariat harus tunai. Misalnya, cek ditukar dengan valuta asing atau cek digunakan untuk membeli emas atau perak. Nah, boleh digunakan untuk beli emas atau beli mata uang yang lainnya, yang penting syaratnya tunai. Ya, syarat yang kita bahas itu seperti jual beli rupiah dengan rupiah atau rupiah dengan dolar tadi ini, ada syarat ya dan biadin. Ya. Sekarang kita bahas cek terjamin, certified check. Baca. Cek terjamin atau certified check. Cek terjamin yaitu cek yang dijamin pembayarannya oleh bank sehingga secara hukum menjadi kewajiban bank. Dana untuk menutupinya diambil dari akun deposan. Biasanya pada halaman depan cek itu dibubuhi kata fiat atau yang serupa, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari bank tertarik yang berarti cek itu layak untuk dibayar. Ya. Hukum cek terjamin sama dengan cek terdaftar karena sekalipun diterbitkan oleh perorangan akan tetapi saat dilegalisir oleh pejabat bank tertarik, maka dana senilai yang tertera pada cek telah ditahan oleh bank dan tidak dapat digunakan lagi oleh penulis cek. Ya. Oleh karena itu, cek jenis ini tidak boleh ditukar dengan nominal yang berbeda dengan yang tertulis pada lembaran cek. Dan cek jenis ini bisa digunakan untuk membeli barang yang disyaratkan tunai. Iya. Sekarang kita lihat fatwa dulu. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor 9564 yang berbunyi soal bolehkah membeli atau menjual emas dengan menggunakan cek dan hampir tidak mungkin menggunakan uang tunai karena terkadang transaksi yang dilakukan bernilai jutaan Saudi Rial. Ya. Jawab, tidak mengapa, karena menerima cek terjamin sama dengan menerima uang yang tertera pada lembaran cek. Lihat ya, cek terjamin itu, kalau cek terjamin sekarang kita bahas, atau certified check, adalah cek yang dijamin pembayarannya. Cek yang dijamin pembayarannya oleh bank. Sehingga secara hukum menjadi kewajiban bank. Nah, dana untuk menutupinya diambil dari akun deposan. Ya. Biasanya pada halaman depan cek itu dibubui kata fayat ini atau yang serupa. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Cek terjamin ini hukumnya sama dengan cek terdaftar. Hukumnya sama dengan cek terdaftar ya. Nah, karena sekalipun diterbitkan oleh perorangan, akan tetapi saat dilegalisir oleh pejabat bank tertarik, maka dana senilai yang tertera pada cek telah ditahan oleh bank dan tidak dapat digunakan lagi oleh penulis cek. Oleh karena itu, cek jenis ini tidak boleh ditukar dengan nominal yang berbeda. Jadi tetap seperti uang kartal tadi, ya, tidak boleh ditukar dengan nominal yang berbeda. Nah, tadi ditanya, bolehkah membeli atau menjual emas dengan menggunakan cek? Dan hampir tidak mungkin menggunakan uang tunai. Nah, jawabannya itu tidak mengapa. Yang penting tunai ya ketika bayar. Cek terjamin sama dengan menerima uang yang tertera pada lembaran cek. Jadi hukum cek terjamin
itu sama dengan hukum cek terdaftar tadi, sama dengan register cek. Sekarang yang terakhir, traveler check atau cek perjalanan. Ya. Cek perjalanan atau traveler check. Cek perjalanan yaitu alat pembayaran semacam cek diciptakan untuk orang yang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang ditunjuk. Dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu dan dijamin dari kehilangan atau pencurian. Ya. Cek tadi diterima sebagai pengganti uang tunai oleh para pedagang dan dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu. Ya. Menerbitkan cek jenis ini? Menerbitkan cek jenis ini dibolehkan sesuai dengan pernyataan AAOIFI yang berbunyi, di antara cek yang boleh digunakan, cek perjalanan, pihak penerbit cek dibolehkan menarik komisi dari pemegang cek sebagai imbalan atas usaha sebagai perantara atau pada saat mencairkan cek dengan syarat tidak terdapat bunga atau riba. Ya. Hukum cek jenis ini sama dengan cek terdaftar bila cek perjalanan dicairkan dengan mata uang yang berbeda dengan yang tertera pada lembaran cek hanya disyaratkan tunai, dan bila dicairkan dengan mata uang yang sama dengan yang tertera pada cek disyaratkan tunai dan nominal sama agar terhindar dari riba. Nah, lihat ya aturannya, kalau ditukar dengan mata uang sejenis, misalnya real dengan real, maka syaratnya dua ya. Maka syaratnya harus tunai dan nominal sama. Sedangkan kalau ditukar dengan mata uang berbeda jenis, ya, jenisnya beda, misalnya real dengan rupiah, maka syaratnya cuma satu. Syaratnya harus tunai. Baik. Nah, sekarang kita bahas jual beli pulsa. Jadi kesimpulannya untuk masalah cek kita bagi ada awan cek sendiri, ada cek terdaftar, ada cek terjamin, ada cek perjalanan. Kalau awan cek itu tidak tunai, sehingga tidak bisa dipakai untuk beli emas karena emas disyaratkan untuk tunai. Kemudian cek terdaftar dan cek terjamin maupun cek perjalanan itu sama dengan uang kartal, ya. Atau cek terdaftar sama dengan uang kartal, cek terdaftar, cek terjamin sama dengan cek terdaftar, kemudian cek perjalanan sama dengan cek terjamin. Coba cek di sini, mati. Maka untuk cek terdaftar, cek terjamin, cek perjalanan, nah itu nanti sama dengan kita memperhatikan jual beli uang ya. Kalau uangnya sejenis maka disyaratkan tunai dan jumlahnya sama. Kalau uangnya tidak sejenis maka disyaratkan cuma tunai saja. Baik, sekarang kita bahas jual beli pulsa. Kartu isi ulang telepon seluler dan kartu belanja. Nah, sekarang kita bahas dua hal ya sebenarnya. Dibahas dua hal di sini, yaitu ada jual beli pulsa dan kartu belanja. Kita bahas, masalahnya begini. Karena kita bahas ini riba baik ya, riba baik di sini. Dalam kaidah shorof, tukar menukar uang di sini, lihat ya. Ini kan disyaratkan kalau rupiah tukar dengan rupiah kan jumlah sama. Nah sekarang masalahnya kita kalau beli kayak seperti cek tadi ya. Nominalnya misalnya tertera 10.000. Saya beli pulsa nih ya, pulsa ada 10.000 ada ya. Nah, harganya itu, ini harga itu tertera dijual 11.000. 10.000 ini jumlah pulsanya. Nah, mungkin ada anggapan gini, ini kan jadi riba karena pulsa 10.000 kok saya bayar lebih mahal, padahal kaidah dalam riba baik itu kalau dalam masalah uang saja jumlah harus sama, itu 10.000 ya ditukar dengan 10.000 juga gitu. Nah sekarang kita lihat kartu isi ulang telepon seluler atau jual beli pulsa, apakah ada riba di dalamnya? Baca. Perusahaan pemberi pelayanan jasa telekomunikasi telepon seluler mengeluarkan kartu pulsa isi ulang dengan berbagai tujuan. Di antaranya memangkas biaya administrasi untuk menarik tagihan dari pelanggan
dan meningkatkan likuiditas dengan cara penjualan kartu tersebut. Ya, jadi kartu pulsa ini ya kita beli dulu baru nanti terisi sehingga kita bisa pakai. Beda kalau ini menggunakan kartu pasca bayar gitu ya. Ini agak sedikit rawan kalau orang nggak punya jaminan karena ada yang cuma pakai saja tanpa jaminan di situ ya. Nah, terus kartu isi ulang? Kartu isi ulang dijual dengan berbagai variasi harga yang tertera pada kartu. Misalnya Rp10.000, Rp50.000, Rp100.000, dan lain sebagainya. Jadi ada nominal Rp10.000, Rp50.000, Rp100.000, ya. Terus? Sering terjadi orang menjual kartu pulsa tidak sama dengan nominal yang tertera pada kartu. Bolehkah menjual kartu pulsa di bawah atau di atas harga pulsa yang tertera? Apakah transaksi ini termasuk riba baik karena menukar uang rupiah dengan pulsa yang bernilai rupiah dan tidak sama nominalnya? Ya, sekarang kita bahas hukum menjual. Jadi kan kalau dibeli tadi, kartu pulsa tadi, ketika dibeli, bisa jadi harganya di atas atau di bawah jumlah pulsa tadi. Ya, terus. Sekarang hukum menjual kartu isi ulang di bawah atau di atas harga pulsa yang tertera. Para pakar fikih muamalat kontemporer berbeda pendapat tentang hukum menukar kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah atau di atas nominal yang tertera pada kartu. Misalnya, tertulis pada kartu Rp100.000 dijual dengan harga Rp97.000 atau tertulis Rp100.000 dijual dengan harga Rp103.000. Nah, pendapat pertama? Pendapat pertama, haram hukumnya menukar kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah atau di atas nominal yang tertera pada kartu. Nah, haram hukumnya. Dan ini kalau lihat di Saudi selama saya kuliah di sana itu, kalau beli pulsa 10 real. Ya, pulsa 10 real dengan operator macam-macam ya. Tetap sama itu. Kita ambil ini 10 real, tertulis 10 real, maka kita bayar juga 10 real. Kalau tertulis 50 real, kita juga bayar seperti itu. Jadi dengan jumlah yang sama memang. Nah, tapi mungkin ada yang menjual dengan ya 10 real, dia minta tambahan 11 real juga gitu. Ya, ada juga yang seperti itu. Namun di sini ada pendapat yang katakan ini haram. Alasannya coba kita lihat dan kita lihat ada kritikan nggak di sini. Pendapat ini berpegang kepada dua dalil. Ya, satu, kartu pulsa dianggap sama dengan uang tunai karena nilai yang tertera pada kartu merupakan simbol uang tunai. Ya. Maka uang bila ditukar dengan uang yang sama jenisnya disyaratkan harus tunai dan nominalnya sama agar tidak terjadi riba baik. Ya. Maka nominal uang tunai dengan yang tertera pada kartu saat membelinya wajib sama. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih, ya. Serta serah terima kartu dan uang wajib tunai di majelis akad. Ya. Tanggapan, tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan uang, karena uang adalah alat tukar, penentu harga barang yang diterima oleh semua pihak. Berbeda dengan kartu pulsa, hanya diterima sebagai uang pada perusahaan penerbitnya dan tidak dapat digunakan untuk membeli barang di pasar sebagaimana layaknya uang kartal. Nah, ini tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan uang ini ya. Jadi kartu pulsa itu tidak sama dengan uang tunai. Karena uang adalah alat tukar, penentu harga barang yang diterima oleh semua pihak. Karena uang itu, ingat ya, uang itu alat tukar dan penentu harga barang yang diterima oleh semua pihak. Lihat istilahnya ya. Kalau kartu pulsa itu hanya diterima sebagai uang pada perusahaan penerbitnya dan tidak dapat digunakan untuk membeli barang di pasar sebagaimana layaknya uang kartal. Kita datang ke pasar umum mau beli sayur, ya. Mas, ini saya bayar pakai pulsa saja, bisa nggak? Nah, itu. Ini tidak akan diterima oleh penjual sayur tadi gitu. Ya, ini tidak akan diterima. Maka ini tidak dianggap sebagai ya, ini tidak dianggap sebagai alat tukar tadi, tidak dianggap sebagaimana uang. Itu tanggapannya. Terus
Kita lihat dalil yang kedua dan nanti ada tanggapannya. Kartu pulsa merupakan dokumen utang. Berarti pembeli menyimpan uangnya dalam bentuk utang kepada perusahaan penerbit kartu sebesar nominal yang tertera. Maka tidak boleh menukarnya dengan uang di bawah nominal uang yang tertera agar tidak terjadi riba jahiliyah. Karena pihak perusahaan dalam hal ini, pihak yang berutang memberikan bunga atas utang yang dia dapatkan dari nilai kartu. Tanggapan. Tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan dokumen utang. Karena utang dalam terminologi fikih harus dikembalikan barang yang sejenis. Nah, lihat ya, kartu pulsa tidak sama dengan kartu utang gitu. Atau dokumen utang, tidak sama dengan dokumen utang. Ya. Alasannya kalau dalam terminologi fikih, ya, utang itu asalnya dikembalikan dengan barang sejenis. Ya, terus. Bila pinjam uang yang dikembalikan haruslah uang. Berbeda Ya, kalau uang dipinjam harus dikembalikan uang. Terus. Berbeda dengan kartu pulsa yang diberikan kepada perusahaan penerbit kartu adalah uang, sedangkan perusahaan tidak mengembalikan uang kepada pembeli. Yang dikembalikan perusahaan hanyalah jasa pelayanan telekomunikasi. Nah, lihat ya. Berbeda dengan kartu pulsa, yang diberikan kepada perusahaan penerbit kartu adalah uang. Sedangkan perusahaan tidak mengembalikan uang lagi kepada pembeli. Kita ini ya, kalau beli pulsa itu, tetap pulsa ini dipakai terus gitu. Nah, misalnya ada pulsa sisa 100.000. Mau dikembalikan lagi dalam bentuk uang nggak bisa. Enggak, ini 100.000. Saya minta ini uang saya lagi nih. Pulsa enggak. Kecuali kalau dia jual pulsa tadi gitu. Tidak dikembalikan lagi dalam bentuk uang. Jadi kalau mau ya 100.000 ini ya dipakai dalam bentuk pulsa lagi. Maka kalau dikatakan itu dokumen utang, tidak juga. Ya. Jadi bedakan antara uang dengan kartu pulsa di sini ya. Terus sekarang pendapat kedua. Pendapat kedua, boleh menukar kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah nominal yang tertera pada kartu. Juga boleh di atas nominal yang tertera berdasarkan asas saling ridho. Dan juga boleh ditukar dengan cara tidak tunai. Nah, boleh juga ditukar dengan cara tidak tunai. Ya, kita mau beli langsung dengan cara tidak tunai. Nyicil pulsa misalnya. Saya beli pulsa 100.000. Ya, saya bayar nanti pekan depan, baru saya nanti gajian misalnya. Nah, saya bayar nanti 100.000, saya kasih 105.000 lah. Nah, itu tidak masalah di sini dengan cara tidak tunai juga. Terus pendapat ini berpegang. Pendapat ini berpegang kepada dalil bahwa kartu pulsa dapat disamakan dengan akad salam fil manafi, yaitu sebuah transaksi di mana uang diserahkan di muka, sedangkan jasa yang dibeli akan diterima kemudian sesuai dengan pesanan. Salam fil manafi. Nah, itu. Yaitu sebuah transaksi di mana uang diserahkan di muka. Nah, salam fil manafi itu uang di muka. Nah, pemanfaatan ya nanti pemanfaatan jasa di mana uang diserahkan di muka, sedangkan jasa yang dibeli akan diterima kemudian. Pemanfaatan jasa akan diterima kemudian. Kan kita beli dulu, baru nanti kita dapat pemanfaatan jasa di situ, yaitu jasa telekomunikasi. Terus. Di dalam kartu tersebut terdapat nomor seri, bila diaktifkan dapat digunakan untuk melakukan komunikasi. Maka pemegang kartu pulsa isi ulang sama dengan memegang jasa yang dipesan atau jasa pelayanan komunikasi. Ya, dengan demikian. Dengan demikian, boleh menjual jasa yang dipesan al-manfa'ah al-muslam fiha yang telah dipegang oleh pemesan atau al-muslim kepada pihak ketiga dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena kenyataannya bukan lagi menukar uang tunai dengan uang nominal yang tertera pada kartu. Jadi ini bukan ya, ini bukan menukar. Ya, ini bukan menukar uang tunai dengan uang yang tertera pada kartu. Ya. Jadi ini bukan menukar 10.000 dengan 11.000 tadi, bukan. Ya, terus. Melainkan menukar jasa dengan uang tunai yang tidak disyaratkan harus tunai dan juga tidak disyaratkan harus dengan nominal yang sama. Nah, ini yang ada adalah menukar jasa dengan uang tunai.
maka di situ boleh, ya, boleh dilakukan tunai, boleh juga dilakukan tertunda, tidak masalah. Terus tanggapan. Bila disamakan dengan akad salam fil manafi, untuk keabsahan akad salam disyaratkan barang atau jasa yang dipesan harus jelas. Sedangkan pada kartu pulsa ulang tidak jelas jasanya. Bisa jadi kartu pulsa Rp100.000 hanya untuk 5 menit komunikasi bila digunakan untuk sambungan langsung internasional. Dan bisa juga digunakan selama 50 menit komunikasi bila untuk sambungan lokal. Dengan demikian, tidak terpenuhi salah satu persyaratan akad salam. Nah, ada yang nanggapi seperti itu. Kemudian jawaban atau tanggapan? Para ulama mensyaratkan kejelasan barang atau jasa pada akad salam agar tidak terjadi gharar atau spekulasi. Layarnya enggak pindah. Nah, sudah. Jawaban atau tanggapan? Dan gharar tidak terdapat pada kartu pulsa. Karena diulang jawaban atau tanggapan? para ulama mensyaratkan kejelasan barang atau jasa pada akad salam agar tidak terjadi gharar atau spekulasi. Dan gharar tidak terdapat pada kartu pulsa karena perusahaan telekomunikasi telah memiliki harga tetap untuk setiap daerah tujuan sambungan dan juga telah dipublikasikan. Jadi unsur spekulasi dalam hal ini sama sekali tidak ada. Ya. Dalam hal ini pendapat kedua lebih kuat, yaitu boleh menjual kartu pulsa isi ulang dengan harga kurang atau lebih dari yang tercantum pada kartu dan tidak termasuk riba baik. Dan pendapat ini didukung oleh banyak para pakar muamalat kontemporer. Ya, mayoritas ulama kontemporer itu menganggap boleh menjual kartu pulsa dengan harga berbeda. Bisa jadi lebih atau kurang. Jadi tadi pulsa misalnya 10.000 bisa dijual 11.000, bisa dijual 9.500. Nah, seperti itu tidak masalah karena ini bukan sebagai tukar menukar uang. Ingat ya, ini bukan sebagai tukar menukar uang. Sekarang kita lihat kartu belanja. Ya. Baca. Selain perusahaan telekomunikasi, pusat-pusat perbelanjaan atau supermarket dan toko-toko besar juga mengeluarkan kartu belanja yang tertera nominalnya dan dapat digunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkannya. Di antara tujuannya untuk meningkatkan penjualan barang dengan cara mengikat calon konsumen dengan kartu tersebut. Karena kartu dapat digunakan berulang-ulang selagi masih tersisa dana di dalamnya. Nah, ini kartu belanja. Ya. Di antara tujuannya untuk meningkatkan penjualan barang dengan cara mengikat calon konsumen. Maka ada situ kartu belanja yang tertera nominalnya dan dapat digunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkannya. Terus. Biasanya, kartu ini dibagikan oleh sebuah perusahaan sebagai hadiah kepada orang-orang tertentu. Ya, ada juga dalam bentuk hadiah dikasih pada orang-orang tertentu. Ya. Menjual kartu belanja dengan harga berbeda pada kartu. Nah, menjual kartu belanja dengan harga berbeda pada kartu. Ya. Apakah seseorang yang mendapatkan kartu tersebut boleh menjualnya dengan nilai yang berbeda dengan yang tertera pada kartu? Apakah transaksi ini tidak termasuk riba baik, menukar mata uang dengan mata uang sejenis dengan nominal yang berbeda? Ya. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum menjual kartu belanja dengan nominal yang berbeda. Ini kita lihat pendapat pertama. Haram hukumnya menjual kartu belanja dengan nilai di bawah nominal yang tertera pada kartu. Dalil pendapat ini sebagai berikut. 1. Kartu belanja menyimpan nilai uang sebanyak yang tercantum. Maka kartu tersebut dianggap sama dengan uang, seperti cek yang tertera pada lembarannya nominal uang tunai. Ya, terus. Konsekuensinya, bila kartu belanja ditukar dengan uang tunai, diharuskan terpenuhi dua syarat, yaitu harus sama nominal yang tertera dengan uang tunai dan transaksi penukarannya harus berlangsung tunai di majelis akad. Bila salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, maka transaksi yang terjadi adalah riba baik. Dengan demikian, menjual kartu belanja dengan harga di bawah nominal yang tercantum termasuk riba baik. Ya, tanggapan. Kartu belanja berbeda dengan cek, karena cek dapat dicairkan dan ditukar dengan uang tunai. Sedangkan kartu belanja tercantum pada kartu tersebut bahwa kartu ini tidak dapat ditukar dengan uang tunai, hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada toko yang menerbitkannya. Nah, lihat ya, kartu belanja itu
tidak dapat ditukar dengan uang tunai. Ya, tidak dapat ditukar dengan uang tunai, hanya dapat digunakan untuk belanja saja. Ya, terus yang kedua, sebuah asar. Sebuah athar yang diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Marwan bin Al-Hakam, negara menerbitkan sukuk atau surat berharga yang dapat ditukar dengan bahan makanan pokok di Al-Jar, sekarang terletak dekat kota Yanbu, Arab Saudi. Ya. Sukuk tersebut diberikan negara kepada orang-orang yang menjadi tanggungan negara. Ya. Lalu sukuk tersebut diperjualbelikan oleh pihak yang menerimanya kepada orang ketiga dan selanjutnya sebelum makanan pokok tersebut diterimanya. Ya. Maka Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mendatangi Marwan seraya berkata, "Apakah engkau telah menghalalkan riba, wahai Marwan?" Ya, Marwan berkata, "A'udzubillah, apa yang terjadi?" Dua sahabat itu berkata, "Sukuk telah diperjualbelikan oleh para pemegangnya sebelum mereka menerima barang makanan pokok yang tertera pada sukuk." Lalu Marwan memerintahkan orang-orangnya untuk membatalkan jual beli sukuk dan menariknya dari para pembeli, kemudian dikembalikan kepada pemilik pertama. Ya. Hadis riwayat Muslim. Dari asar ini dapat disamakan antara kartu belanja dengan sukuk. Maka kartu belanja tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga dengan cara diperjualbelikan karena termasuk menjual barang sebelum diterima. Ya. Tanggapan, dalil ini dinamakan qaul sahabi, pendapat sahabat Nabi, dan para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hujah qaul sahabi. Kemudian istihad dua sahabat tadi belum tentu disetujui oleh para sahabat yang lain karena jual beli sukuk telah berlangsung lama, yang kemungkinan orang-orang menjualnya berdasarkan fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan menjual al-muslam fi sebelum diterima, sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun kebijakan Marwan radhiyallahu anhu membatalkan jual beli ini merupakan hak waliyul amri atau pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim menghilangkan perbedaan pendapat. Iya, terus Pendapat kedua, boleh menjual kartu belanja dengan uang tunai yang berbeda dengan nominal yang tertera pada kartu dan juga tidak disyaratkan harus berlangsung tunai. Nah, sekarang kita lihat. Ini pendapat kedua. Ini boleh menjual kartu belanja dengan uang tunai yang berbeda. Dengan uang tunai yang berbeda dengan nominal yang tertera pada kartu. Ya, terus? Artinya, kartu belanja boleh diterima hari ini dan uang diserahkan pada keesokan harinya. Ya. Dalil pendapat ini bahwa hakikat kartu belanja dalam tinjauan fikih adalah tanda bukti uang yang diberikan dalam akad salam, yaitu uang diberikan di muka dan barang diterima kemudian. Nah, ini kartu belanja itu sama dengan akad salam ya, yaitu uang diberikan di muka, kan bayar dulu kartunya, dan uang dan barang diterima kemudian. Ya, terus? Dan ini tidak bertentangan dengan persyaratan barang yang menjadi objek salam harus jelas, karena harga barang-barang di toko-toko yang menerbitkan kartu belanja harganya jelas dan tercantum pada setiap barang. Nah, kan sudah ada harga barang di setiap barang tadi itu. Terus? Dengan demikian dapat disamakan dengan bai' daimul amal yang dibolehkan oleh Malikiyah dan Hanabilah, padahal ukuran muslam fi barang yang dipesan juga tidak jelas. Ya. Dan boleh menjual muslam fi kepada pihak ketiga sebelum barangnya diterima menurut pendapat ulama mazhab Imam Malik dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, dengan syarat tidak dijual dengan harga di atas harga yang tertera agar tidak termasuk dalam larangan mengambil keuntungan dari barang yang tidak dalam jaminannya. Ya. Wallahu alam, sepertinya pendapat kedua lebih kuat dan pendapat ini didukung oleh mayoritas para ulama kontemporer, yaitu boleh menjual kartu belanja kepada pihak ketiga dengan syarat harganya sama atau di bawah nominal yang tercantum pada kartu dan tidak termasuk riba bai, karena kartu tersebut bernilai barang dan bukan uang. Dikarenakan pihak penerbitnya tidak bersedia menukar kartu dengan uang tunai, hanya bersedia menukarnya dengan barang. Nah,
Dikarenakan pihak penerbit tidak bersedia menukarkan kartu dengan uang tunai, hanya bersedia menukarnya dengan barang saja. Kamu boleh gunakan kartu belanja ini lagi, ya tidak akan dikembalikan dalam bentuk uang tunai. Jadi kalau ada yang misalnya jenis uang seperti itu lagi, maka ini dapat dianggap sebagai sama dengan kartu belanja atau kartu pulsa tadi. Nah, sekarang kalau ada pembayaran online, sekarang ada dengan aplikasi Dana, kita naruh uang di situ, depositkan di situ, kemudian kita pakai lagi uang tadi gitu. Nah, itu sama seperti uang tunai yang kita pegang. Ya, yang penting kita masuk ke toko yang ada toko online atau belanja di Apple atau di Play Store yang menggunakan aplikasi Dana ini, ya uang kita ditarik dari situ. Ya. Maka tidak masalah. Jadi fungsinya seperti ya uang lagi secara fisik. Jadi uang e-wallet atau e-money kita sebut ini seperti uang fisik sehingga bisa digunakan lagi. Ya. Itu fungsinya sama dengan uang. Jadi bisa dipakai untuk belanja. Dengan scan barcode saja sudah kita pakai untuk belanja di situ. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pembahasan juga terkait dengan pembayaran saat ini. Berarti kalau pembayaran dengan GoPay juga, tapi kalau GoPay ini lebih umum ya. Dia fungsinya untuk belanja barang di toko tersebut, fungsinya lagi bisa juga dengan alat pembayaran. Ya, yang lebih tepat kita dekati GoPay itu bukan sebagai alat tukar, tidak seperti Dana tadi, namun dia GoPay itu fungsinya seperti kita memberikan pinjaman, kordon. Ya, seperti kita kasih kordon di situ, ya, itu jadi kordon dan syaratnya itu simpanan kita, pihak GoPay nanti mutar itu, kemudian suatu waktu kita ambil, ya maka syarat pentingnya adalah kita tidak boleh mengambil manfaat, tidak boleh ngambil keuntungan di situ. Jadi mungkin kalau kita mau bagi ada 3 di sini ya. Sekarang untuk terkait dengan cara bayar online itu ya. Kita bisa gunakan ya rekening. Rekeningnya berarti ini kan sama dengan uang kita. Ya. Ada juga yang masuk yang pertama ini e-money ya. Ini sama dengan uang kita juga ini. Terus ada yang seperti pulsa dan kartu belanja tadi. Ya, pulsa kartu belanja. Ya. Ada seperti pulsa kartu belanja, ya kalau kita beli pulsanya, kita beli kartu belanjanya, dianggap seperti kita beli barang. Maka boleh dengan nominal berbeda. Kemudian ada bentuk lagi kayak GoPay. Ini hakikatnya adalah kordon. Ya, ini hakikatnya itu adalah kordon. Artinya kita beri simpanan di situ. Simpanan atau pinjaman. Ya, simpanan atau pinjaman. Maka di sini yang perlu hati-hati untuk yang model GoPay di sini adalah ketika ambil manfaat atau untung. Ya, ambil manfaat atau untung. Karena nanti masuk dalam kaidah kullu qardin jarum manfaatan fahuwa riba. Walaupun untuk pulsa kartu belanja tadi, terutama pulsa ini ya, ini bisa pakai untuk beli aplikasi gitu bisa. Tapi kan ini terbatas sekali gitu. Ya, cuma untuk tujuan-tujuan tertentu saja yang dibolehkan kalau untuk pulsa tadi.
Namun kalau yang pertama tadi, kalau kita itu belanja online tadi ada rekening ya. Rekening sama dengan uang. Ada e-money seperti Dana itu sama dengan uang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang kita bahas untuk pagi ini, dan masalah fikih dari harta haram maupun kontemporer pagi ini selesai. Tinggal ada 3 pembahasan. Nanti bisa lihat infonya di medsos ya. Kita tinggal tolong menolong dalam jual beli yang bermasalah. Itu misalnya ada yang jual barang haram, kita tolong untuk itu ya. Terus yang kedua, ada bertobat dari harta haram, sudah punya harta haram, cara tobatnya bagaimana. Terus yang ketiga, bermuamalah dengan orang yang bekerja haram. Misalnya, kita tahu saudara kita itu bekerja riba. Nah, saya ditraktir, saya pinjam uangnya, saya jual beli dengannya, ya itu bagaimana hukumnya? Nanti akan dibahas di pembahasan terakhir di situ. Nah, kalau sudah selesai, saya akan mengulang lagi, insya Allah mulai pekan depan. Jadi ada perubahan jadwal ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kita bahas fikih muamalat. Kemudian Sabtu dan Ahad pagi ya kita bahas fikih dari kitab Bulughul Maram. Fikih dari kitab Bulughul Maram. Nanti tanya jawab yang bebas saya taruh di malam Senin. Tanya jawab bebas saya taruh di malam Senin. Ahad sore. Kemudian malamnya tetap kajian yang untuk rekan-rekan muda atau ini masalah pernikahan Bulughul Maram, fikih nikah. Sampai nanti malam minggu baru Sat Night sekaligus tanya jawab dan konsultasi dengan Biro Jodoh. Nah malam Seninnya, nah itu tanya jawab umum. Nanti saya langsung buka untuk tanya jawab bebas. Jadi sekali lagi nanti minggu depan, bagi yang belum punya nanti saya ulang dari awal. Jadi tidak rugi Anda beli buku ini, mungkin belum baca dari awal karena mungkin dapat di tengah-tengah atau dapat di bagian akhir dari kajian ini. Kita akan bahas rutin harta haram muamalat kontemporer lagi, saya ulang dari awal. Dan saya akan susun videonya di channel Romeso TV, ulang lagi dari masalah-masalah awal. Mungkin nanti hasil rekamannya ini kita akan pecah masalah per masalah sehingga akan lebih tertata rapi. Jadi saya akan sebutkan ini masalah 01, masalah 02, masalah 03, masalah 04, seterusnya. Ya, sehingga nanti yang belum sempat mengikuti bisa ikuti juga dari awal lagi. Baik, demikian kita cukupkan materinya. Sekarang lanjut dengan tanya jawab. Dari Zoom dulu saya persilakan 2. Ya coba dicek suara. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Tua banget. Ya. Baik, silakan Bu, di Zoom silakan. Monggo ada yang resen atau lewat chat silakan. Ya, sebentar. Sinyalnya gangguan. Baca WA dulu coba di Rudi. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya memiliki Sebentar. Kalau tidak dirincikan disebut goron. Jazakallah khair Ustaz. Maaf terputus tadi. Ini baru masuk. Bisa ulang lagi? Nah Ustaz. Ustaz, dalam kerjasama mudharabah, apakah kita harus merincikan uang masuk dan keluar? Apakah kalau tidak dirincikan disebut goron? Jazakallah khair Ustaz. Apa ini yang dimaksud dengan dirincikan di sini? Yang penting jelas tadi modal awal, terus usaha dijalankan. Kalau sudah misalnya pakai jangka waktu 1 tahun atau sampai barang itu laku, kemudian sudah ada keuntungan, bagi hasil, gitu aja. Yang penting nanti bagi hasil terakhir. Ya, ada keuntungan bagi hasilnya. Tentu untuk tahu keuntungan ini mungkin beberapa model transaksi harus ada uang masuk uang keluar biar tahu keuntungan yang jelas. Ya mungkin bisa diperinci keuntungan yang jelas dari flow yang masuk dan keluar gitu. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Jadi untuk yang resen ada Ibu Nabila. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya mau tanya tentang suatu aplikasi namanya Cashin. Jadi kita itu bisa dapat uang dari aplikasi ini dengan cara mengumpulkan koin sebanyak mungkin. Koin ini nanti bisa ditukar ke rupiah dan akan masuk ke rekening atau dompet virtual kita. Cara mendapatkan koinnya pun cukup mudah, hanya dengan baca artikel yang ada di dalam aplikasi tersebut, di mana
baca satu artikel bisa dapat 50 koin. Kalau kita share artikel ke orang lain dan orang baca artikel tersebut juga bisa dapat 50 koin. Kemudian juga koin bisa didapatkan dengan invite teman untuk download app-nya. Nah, di situ kita bisa dapat 4.000 koin. Jadi sebenarnya membaca artikel di sini tuh cuman alibi aja gitu. Dimana sebenarnya kita cuman modal nge-scroll artikelnya aja tanpa beneran membaca, biar sistem itu ngelacak kalau kita itu bacain artikelnya. Iya, terus. Kemudian penghasilan sehari itu dengan cara cuma modal nge-scroll doang itu bisa masuk ke rekening kita itu sampai 400.000 dan 2 minggu dengan cara nge-scroll aja itu bisa sampai 73 juta masuk ke rekening kita. Terus konsep kerja dari aplikasi ini tuh kayak gini, ada pihak atau orang yang bayar untuk pasang iklan di aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini mendistribusikan sebagian penghasilan dari labanya untuk bayar kita baca artikel. Jadi kita itu kayak dibayarin gitu loh, baca artikelnya. Terus kemudian kita baca artikel sekaligus lihat iklan yang ada di dalam situ. Dan ini katanya sistemnya win-to-win solution gitu, Gimana ya hukumnya? Berarti ada pihak aplikasi tadi suruh baca ya. Ini yang baca, pembaca. Ada iklan juga kan? Iya, betul. Baik. Apa setiap kali iklan dipasang di sini orang punya pengaruh untuk baca iklan tadi dan beli akhirnya? Kalau beli enggak, tapi iklannya selalu muncul di artikel yang bakal kita baca, yang kita baca itu. Apa keuntungan pemilik iklan punya pasang iklan di sini? Ya biar orang-orang tahu barang yang mereka iklankan, barang yang mereka produksi atau barang yang Berarti orang yang mau punya produk pasang iklan aja gitu ya? Dia punya keuntungan, iya, orang kan tahu. Taib. Yang membaca dia dapat dolar misalnya ya, atau rupiah gitu ya. Coba perhatikan di sini. Ada yang main-main curang banyak dan ini ada kecurangan, curang. Dan untuk dapat ini kan cukup scroll aja kan, atas bawah gitu ya. Itu mungkin ada, kalau tulisan ada 20 halaman ya, lihat sampai bawah gitu ya. Ada kecurangan di situ. Terus masalah waktu. Ya kalau dilihat jadi dari sisi pekerjaan nggak bermutu. Bermutunya nggak ada. Karena itu bukan baca, scroll. Ada gorornya juga. Masalah-masalah ini membuat penghasilan nanti sini jadi masalah ini. Dia dapat dari iklan, nah terus ada penghasilan. Gorornya itu macam-macam ini gorornya. Semua scroll. Atau suruh orang lain dan nanti yang penting kamu standby 1 hari gitu saya scroll lagi, dia scroll lagi suruh anaknya atau suruh suaminya misalnya. Terus iklan yang dipasang di sini juga AdSense-nya tanda tanya juga, ini iklan-iklan apa? Gitu. Intinya pekerjaannya nggak bermutu, ada kecurangan di situ, ada goror di situ, waktunya habis sia-sia untuk itu saja. Dan masih ada yang lebih produktif, menghasilkan yang jelas seperti itu. Ibu-ibu jualan barang-barang kecil aja gitu, mainan ya untuk anak-anak. Itu kan jelas itu. Ini dijualnya jelas, ya hasilnya jelas. Dapatnya jelas. Bahkan ini ada aplikasi yang untuk nge-scroll otomatis, jadi bukan kita. Nah itu kan curang lagi, berarti curang di situ. Ada aplikasi yang bisa seperti itu untuk dapatkan penghasilan dari baca-baca tadi. Gitu ya. Oh iya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Terus satu lagi baru saya beralih ke ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ke telepon, monggo.
Silakan di Zoom lagi, silakan. Oke, Ustaz, sudah ada yang raise hand lagi. Ada Mbak Nasyita Farma, silakan buka mic-nya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, misalnya kita di pusat perbelanjaan belanja 150.000, nanti kita bisa sekalian dapat kartu diskon. Nah, yang mana kartu diskonnya setiap kali belanja nanti dapat poin, terus nanti poinnya bisa dimanfaatin, bisa ditukar sama barang-barang. Itu gimana, Ustaz? Boleh kah? Kartu diskon berarti ya. Belanja berapa? 150.000 tadi. Terus dapat kartu diskon. Dapat kartu diskon ya? Halo? Mati lagi. Zoom-nya kurang stabil. Baik, coba di WA. Nah, sebentar, masuk. Baik, sudah masuk? Oh ya Ustaz, udah. Oke, Ya Ustaz, misalnya kita di pusat perbelanjaan. Udah ya Ustaz. Tadi belanja 150.000 kan? Belanja 150.000. Terus dapat kartu diskon. Kartu diskon, nanti kartu 150.000. Kartu diskon dapat karena belanja ini. Ya. Iya. Bayar nggak untuk dapatin kartu diskon? Ada biaya tambahan? Nanti dapat bisa ditukari poin-poinnya. Enggak, ini maksudnya untuk dapatin kartu diskon tadi ada biaya tambahan? Untuk dapatkan kartu diskon ada biaya tambahan? Nggak ada Ustaz. Enggak, cuma-cuma berarti ya? Iya, ada 150.000. Iya, boleh dimanfaatin. Nanti dapat poin lagi, boleh dimanfaatin. Itu sama seperti buy two get one. Itu sama dari yang punya toko, ya. Itu memang berikan pelayanan yang membuat orang tertarik belanja lagi. Seperti kartu belanja tadi itu. Ada kartu belanja yang dikasih gratis. Dia belanja 150.000, ini dikasih poin belanja lagi atau dikasih cashback. Nah, dikasih cashback. Dia belanja 2 juta, ini ada cashbacknya nih Bu, ini ada 50.000, kumpulkan aja. Dia kumpulin cashbacknya lagi. Ya nggak ada masalah. Seperti itu boleh. Kalau bayar Ustaz, kartu diskonnya? Kartu diskonnya boleh dibayar tetapi cuma sebatas harga kartu. 50.000 gitu misalnya. Iya, kalau yang nggak boleh gini. Untuk dapatkan diskon ini, kartu diskon dibeli misalnya berlangganan 1 tahun 1 juta. Baru nanti dia dapat diskon dari punya kartu ini. Dia bisa belanja dengan kartu diskon yang harganya 1 juta tadi. Jadi belanja dapat potongan. Nah, masalahnya potongannya nggak jelas. Nanti dia belanja banyak, dia belanja sedikit. Nah, gitu. Jadi potongannya bisa jadi nominalnya kurang dari 1 juta, bisa jadi lebih. Untung-untungan, goror. Nggak boleh. Tapi kalau kartu diskonnya cuma biayanya itu sebatas kartu tadi, misalnya kartu cuma 20.000 buatnya gitu ya, untuk bayar itu, ya, maka tidak masalah. Apalagi kalau cuma gratis, ya, lebih boleh lagi. Nah Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, saya beralih dulu ke WA, silakan baca. Ustaz izin bertanya, Ya. saya memiliki teman yang hendak meminjam uang kepada saya untuk membayar hutangnya di bank ketika orang tuanya sakit dan jumlahnya lumayan besar. Saya memiliki tabungan yang saya kumpulkan dari uang hasil pemberian orang tua. Terus? Bagaimana hukumnya saya meminjamkan semampu saya tanpa bilang terhadap orang tua karena takut kalau bilang tidak diperbolehkan sedangkan saya ingin membantu teman saya. Pertama, lihat dulu track record temanmu itu. Ini untuk semua yang ingin minjamkan uang pada orang lain, lihat track recordnya dulu. Dia termasuk orang amarat atau tidak. Ya, terus yang kedua, kalau keadaannya itu susah, mending kamu bantu aja begitu.
pengalaman, dan ini bukan pengalaman satu orang, pengalaman banyak orang. Peminjaman kayak gini nanti ketika dia itu lapang, punya banyak uang, usahanya maju, belum tentu itu bisa balik. Ya, belum tentu itu bisa balik. Sehingga tolong timbang-timbang sekali mikir untuk pinjamkan uang. Zaman ini apalagi. Kalau mau bantu, bantu aja gitu. Ya, uang ini, utang ini saya ingatkan sekali ya. Ya, karena pengalaman-pengalaman. Ya, yang saya sendiri ataupun yang lainnya tahu sendiri lah gimana menyikapi orang yang berutang begitu. Rasanya bagaimana gitu loh untuk menangani orang yang berutang. Kita yang minjamkan, kita malah yang sakit loh itu. Awalnya dia pinjam, nangis-nangis depan kita. Kita sekarang giliran lagi. Dia nangis. Kita yang nangis, bukan dia yang nangis. Kita nangis-nangis depan dia gitu. Untuk nagih uang kita sendiri. Wallahu a'lam. Jadi timbang-timbang baik-baik kalau mau pinjamkan uang. Walaupun itu orang yang susah sekalipun. Mendingan caranya adalah bantu aja, bantu gitu. Itu lebih aman. Wallahu a'lam. Satu lagi. Ada telepon? Ya, angkat dulu telepon. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana nih? Ya. Wah, masya Allah, masuk terus nih, Fahri, monggo. Hmm. 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 Ya. Ya. Laporan pajaknya begitu dengan alasan khawatir di antara mungkin calon-calon investornya ada kantor pajak yang mungkin mengaudit hasil usahanya itu sehingga didapatkan ada ketidaksesuaian antara laporan investor dengan dengan pembayaran pajaknya. Begitu. Ya, terus. Apakah ini termasuk dalam tidak transparan, tidak terbuka gitu antara investor dan pengelola gitu Pak Ustadz. Kenapa tadi ngemplang dari pajak? Artinya nggak mau ngurus pajak? Bukan ngemplang, tapi nilainya mungkin yang dikurangi agar tidak agar bagi hasil antara pengelola dan investornya itu bisa lebih ini gitu Pak Ustadz. Agar bagi hasil antara pengelola sama investornya itu bisa lebih besar. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh Pak Ustadz ya. Iya, karena nanti dia kena masalah berikutnya. Ini cuma masalah kena pajaknya nanti aja. Dia lebih berurusan dengan petugas pajak, ini lebih berat bagi dia dibandingkan dengan dia lari seperti itu. Urusannya lebih berat karena mereka punya kekuatan hukum. Nanti kena masalah gitu. Mendingan masalah di depan daripada nanti masalah di belakang. Oh ya. Kalau dengan mengenai ini keuntungan ataupun strategi penjualannya gitu kan biasanya ada trik-trik marketing yang mungkin apakah itu harus dilaporkan juga dalam kepada investor bahwa trik marketingnya ini kemudian promosinya yang seperti ini gitu kan, karena mereka khawatir di antara investor ini ada pesaing juga gitu, jadi nggak didetailkan juga gitu. Apakah itu boleh atau tidak itu Pak Ustadz? Itu pengaruh pada penjelasan keuntungan nggak? Kalau pengaruh dijelaskan berarti. Oh ya, pasti berpengaruh kan kalau untuk baiknya dijelaskan. Iya, baiknya dijelaskan. Berpengaruh pada omsetnya dan profitnya juga. Iya, baiknya dijelaskan. Sebaiknya dijelaskan. Meskipun ada pengelola itu ada kekhawatiran bahwa ini akan ditiru ataupun diduplikat oleh investor yang mungkin salah satunya memiliki usaha yang sama gitu. Ya nggak masalah, risiko. Karena kerjasama dengan orang lain. Ya. Oke. Kalau yang kedua lagi boleh start yang mengenai ini. Kan ada pemilik warung makan gitu kan bertransaksi dengan GoPay gitu kan. Uang digital. Nah kemudian
harga yang di GoPay itu kan di markup sekitar 10% dari harga ini, dari harga yang seharusnya kalau kita beli offline begitu di warungnya. Iya, terus? Nah, sementara kalau pembeli itu kan kalau memang udah tahu harganya sekian di warungnya, kemudian harga di GoPay-nya naik sekitar 10%, kemudian dia juga, pembelinya juga harus bayar untuk ini juga ongkos kirimnya, gitu kan. Terus? Jadi di sini ada markup untuk produknya, kemudian ada juga untuk harga kirimnya. Nah, apakah ini termasuk kayak istilahnya, apakah ini kalau mereka membeli makan itu termasuk akadnya jual beli atau akadnya utang piutang gitu kalau untuk itunya? Ini bagi si penjual atau bagi konsumen yang nanya? Ya, bagi konsumennya. Kalau bagi penjual nggak masalah. Kalau bagi konsumen juga tidak masalah kalau beli seperti itu. Dia risiko ada biaya-biaya tambahan untuk biaya transportnya, ada biaya karena untuk pelayanan aplikasi gitu. Tidak masalah. Oh, nggak masalah Pak. Iya. Ya masalah itu cuma kalau karena itu utang piutang tadi ya. Ya masalah itu cuma kalau dia dapat manfaat karena ada situ kalau pakai GoPay nanti dia dapat ada masa promo di situ, ada masa diskon, dia dapat diskon 20%. Nah, itu berarti dia dapat kemanfaatan padahal posisi dia itu sebagai kreditur yang memberikan pinjaman pada GoPay sebenarnya. Dia posisinya seperti itu tidak boleh ngambil keuntungan dari utang piutang. Karena tadi kita kan jelaskan kalau bayar GoPay. tunai, jadi bukan penyertanya kalau dia bayar tunai gitu kan. Kalau bayar tunai, Iya. ini bayarnya tunai, bukan pakai deposit yang ada di GoPay. Kalau upahnya dia bayar tunai, kalau GoPay mungkin karena memang sudah ada saldonya gitu kan. Kalau dia bayar tunai nggak masalah berarti. Kenapa Pak? Nggak masalah. Ada masalah kalau Tidak masalah, tidak. tidak masalah. No problem. Nah, Oh, nggak ada masalah ya. Oh ya. kalau bahasa Papuanya terada masalah gitu. Oh iya, terada masalah ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ya, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Allah barik fiik. Baik, baca WA lagi. Mau tanya, hukum jual beli uang lama, antik, harganya lebih tinggi berbanding intrinsiknya karena yang dinilai itu nilai historinya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Boleh kalau uang tersebut tidak lagi sebagai alat tukar, tidak lagi berfungsi sebagai uang. Boleh seperti itu. Baik, lewat telepon lagi. Siap-siap Zoom habis ini ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau tanya lebih jelas lagi untuk tadi yang mengenai GoPay tadi penanya sebelumnya. Ini siapa ini? Kalau kita ngisi GoPay, lalu di situ kan ada perbedaan di ongkos kirim tuh. Kalau misalnya pakai GoPay itu kan setengah harga biasanya. Nah itu berarti termasuk mengambil keuntungan ya Ustaz? Sebentar. Bayar dengan cash berbeda dengan bayar dengan saldo GoPay berarti? Iya. Iya. Kalau bayar dengan cash misalnya ongkirnya 5.000, tapi kalau bayar dengan GoPay 2.500 gitu maksudnya? Iya betul. Nah, berarti dapat manfaat dari itu. Berarti bayar cash aja. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya gini, di sini saya ngambil keuntungannya di situ, terus nanti saya ngasih ke siapa namanya si supirnya ini kelebihan sisa dari potongan harga tadi, nggak apa-apa Ustaz? Bisa juga sih strateginya. Jadi misalnya tadi 5.000 ya, kalau normalnya ya, tapi karena pakai GoPay dipotong dari 2.500, udah kasih 2.500 untuk dia. Nah, bisa seperti itu. Oh bisa, Ya. nggak apa-apa ya Ustaz. Ya. Terus kan biasanya gini Ustaz, kalau ini kan GoPay ini misalnya saya saldo 100.000 nih. Saldo 100.000. Saldo 100.000, terus saya hanya memakai di hari itu tuh 75.000 lah. Berarti kan masih ada sisa nih. 25.000 ya. 25.000. Nah itu nanti akan dipakai untuk minggu berikutnya, itu nggak apa-apa Ustaz? Dia ada di situ terus gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak ada Itu uang ibu. apa namanya? Apa sih nama istilahnya ya Ustaz? Dia berbunga atau apa gitu, kita meminjamkan ke itu. Iya, itu urusan mereka mau pakai apa begitu ya. Ya 25.000 tetap 25.000 kan? Iya. Iya, sudah. Oke. Baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Iya. Ustaz,
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ke Zoom dulu silakan. Ini sesi terakhir di Zoom, monggo. Baik Ustadz, saya bacakan lewat chat terlebih dahulu. Iya. Bismillah. Apaan Ustadz, jika kita membeli pulsa tidak dari kartu isi ulang, tapi Iya. dari penjualnya langsung, misalnya ketika membeli 10.000 maka kita membayar 11.000 atau 12.000. Iya. Apakah tambahan didapatkan oleh penjual tersebut dikatakan riba? Tidak, tidak. Jual beli biasa, kayak jual beli barang. Jadi sekali lagi nominal 10.000-nya tadi tidak usah diperhatikan gitu. Jadi kayak itu sebenarnya pulsa tapi dituliskan 10.000 gitu. Bukan berarti harus dibeli dengan harga yang sama. Ini bukan lagi seperti uang seperti tadi diterangkan. Wallahu a'lam. Ya, terus ada lagi? Baik. Pertanyaan kedua, izin bertanya Ustadz, zaman dahulu sekolah punya hutang 50.000, kurang lebih sudah 18 tahun. Jika membayarnya di tahun sekarang, apakah dengan nominal yang sama atau lebih? Asalnya tidak terjadi perubahan nilai kalau kembalikan utang ya, resiko gitu ya. Saya pinjamkan uang 1 juta 20 tahun yang lalu. Asalnya kembalikan sekarang juga ya 1 juta rupiah di tahun 2020 ini. Saya pinjamkan di tahun 2000. Asalnya seperti itu dulu. Kecuali terjadi hiperinflasi. Nilai 1 juta tidak berharga lagi. 1 juta sekarang nggak ada apa-apanya lagi gitu. Sudah nggak dianggap. 1 juta mungkin sudah nilainya seperti 100 rupiah saja gitu. Nah kalau terjadi kayak gitu baru jawabannya nanti berbeda. Baik, satu lagi, monggo. Baik, untuk yang respon ada Ibu Bella, silakan buka mic-nya. Ya. Ibu Bella. Baik, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pada ingin bertanya, bagaimanakah di luar tema Ustaz ya? Ya. Bagaimanakah hukum KPR di bank syariah itu Ustaz ya? Adakah bank syariah yang benar-benar sudah sesuai syariat Ustaz? Hai. Ustaz. Nanti kalau mau beli rumah KPR tuh gini syaratnya. KPR. Ada sistem namanya murabahah. Murabahah. Ini bisa jadikan solusi. Solusinya gini. Ini konsumen datang pada bank. Bilang saya mau beli rumah tipe sekian. Bank tolong untuk carikan gitu. Bank kemudian beli dari developer rumah. Dengan syarat bank sudah miliki. Yang kedua, sudah serah terima pada bank. Terus nanti yang ketiga, bayar kreditnya jelas. Jelas ini ada macam-macam nih. Nggak boleh jadi sewa. Yang konsumen beli daripada bank nanti nggak boleh jadi sewa. Beli ya beli gitu. Nggak boleh bilang nanti 5 tahun, kalau nggak lunas nanti saya tarik lagi barangnya. Karena ini awalnya 5 tahun sewa dulu, baru nanti kamu sudah selesai, baru kamu beli. Nggak. Pokoknya beli. Walaupun nyicil. Juga nggak boleh kreditnya nggak jelas. Misalnya 2 tahun nanti harga rumah ini 300 juta. Tapi kalau kamu bayar 3 tahun, ya naik tambah 100 juta lagi. Nah, naik tambah 100 juta lagi itu namanya denda. Nggak boleh. Poin pentingnya ini, miliki barang itu, yaitu si bank itu miliki, serah terimanya juga pada bank ini. Jadi bank pegang dulu, baru konsumen datang beli walaupun dengan harga misalnya bank modalnya 250 juta, kita nyicil itu nanti sampai 400 juta lah. Itu nggak masalah. Itu biasanya yang diistilahkan murabahah. Tapi kalau bank itu belum miliki, misalnya konsumen datang ke developer, sudah bayar DP ke developer. Terus setelah itu, ya untuk pelunasannya 250 juta misalnya datang pada bank. Bang, ini saya sudah beli rumah.
Saya baru bayar DP. Saya sudah beli rumah, saya baru bayar DP. Kamu selesaikan dong. Nah, itu kan istilahnya kayak gitu. Atau kamu beli dong. Padahal sudah bayar DP. Dia sudah miliki bank. Ini artinya sebenarnya bank itu meminjamkan uang nanti kepada konsumen. Tapi dia lunasi pada developer saja. Nanti konsumen itu ya lunasi pada bank. Itu hakikatnya kordon, utang piutang, bukan lagi beli. Bank tidak jual barang, dia tidak miliki. Syaratnya ketat ya. Saran saya nabung-nabung aja deh. Nabung buat tabungan apa istilahnya itu, kalau di bank-bank ada tabungan rencana gitu. Ada tabungan pendidikan, ada tabungan rumah, ada tabungan ini, nabung sudah berapa ini sudah fix, beli langsung rumah tadi. Lebih aman. Paham ini? Halo, yang bertanya tadi paham ya? Baik Ustaz. Baik. Kasih jawabannya Ustaz. Baik. Cukup yang di Zoom, WA 1 dulu. Saya baca ada di YouTube ini bagus-bagus nih. Bentar. Anda? Mau bertanya, saya pelaku usaha jual pulsa. Ya. Biasanya mendapatkan cashback dari setoran yang kami lakukan. Misal hari ini isi deposit 15 juta rupiah. Ya. Tetapi diisi dengan nominal sama. Tapi besoknya kami diberi bonus atau cashback. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak masalah. Itu jasa bonus-bonus hadiah dari agenmu itu kepadamu yang jualan pulsa. Baik, saya baca lewat YouTube. Pak Ustadz, gimana dengan menggunakan promo pada GoFood atau GrabFood Cash ataupun GoPay OVO? Misalnya total belanja 100.000, terus pakai promo GoPay dapat diskon jadi 60.000. Nah ini tidak dimanfaatin. Kalau bayar normal saya 100.000, bayar pakai GoPay lagi 100.000 tidak masalah. Ustadz, bila dalam rekening GoPay kita tidak deposit uang, hanya sesuai pemakaian, bagaimana Ustadz? Diperjelas lagi nih ya. Kalau itu ada pemanfaatan karena ada saldo kita, maka ada keuntungan kita peroleh. Ini keuntungan dalam kordon, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, ini Ustaz, membayar belanja dengan Shopee Pay dengan gratis ongkir, apakah boleh? Setiap mau belanja saya top up dulu, baru saya bayar via Shopee Pay. Jadi saya tidak taruh uang dulu di Shopee Pay. Nah itu top up itu kan taruh uang dulu. Karena ada saldo di situ baru didapat manfaat gratis ongkir tadi. Nah, ini yang jadi namanya kemanfaatan dalam utang piutang. Karena sekali lagi kita nanam saldo di situ, itu namanya memberikan pinjaman alias kordon. Nah, dalam kordon ini tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan. Wallahu a'lam. Ustadz, saya mengontrak rumah di mana di pekarangan rumah tersebut ada pohon buah rambutan yang bagus buahnya dan banyak. Suatu ketika pohonnya kering. Dan pemilik rumah menyuruh saya untuk merawat dan menyirami pohon itu. Apakah, ini sewa yang ngontrak ya. Pohon itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai penyewa karena tidak ada akad saya harus merawat pohon tersebut. Tetap pasti kamu merawatnya itu ya, karena itu di lingkungan itu. Ya asalnya ya masih milik yang punya pohon tadi gitu ya. Asalnya dia yang merawat, bukan kamu. Wallahu a'lam. Tapi kan resiko daun-daun jatuh kamu bersihin macam-macam gitu. Kalau disuruh melihara ya berarti sebagai amanat saja. Terakhir, kerja di dealer jual kendaraan yang melayani kredit, apakah termasuk haram? Tapi saya di bagian purna jualnya Ustadz. Kalau kamu mengurus kreditnya langsung, kreditnya ini bermasalah tadi, ada riba di situ, kerjasama dengan leasing, maka berarti kerjasama dalam riba di situ. Nah, bagian ini yang bermasalah. Untuk kalau kamu di bagian bengkel, di bagian yang tidak ada kaitannya dengan kredit tadi, aman-aman saja. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita ketemu lagi. Yang belum dapat jawaban untuk pertanyaannya bisa tanyakan pada esok hari. Ya, rutin setiap pagi jam 5:15 ya atau menyesuaikan waktu subuh di sini dan selesai jam 6:30 seperti biasa. Kita cukupkan. Nantikan lagi besok dan malam ini juga ada kajian seperti biasa. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.